Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Solihah. How are you today? Alhamdulillah anak-anakku yang Ustazah cintai. Senang sekali Ustazah pagi hari ini bisa menyapa kalian semuanya. Semoga kalian semua saat ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dimudahkan, dan mudah-mudahan orang tua kalian juga senantiasa mendapat rahmat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi CB yang berjudul Kisah Nabi Khidir alaihi salam dan 5 pesan misterius dari Allah Subhanahu wa taala. Solihah, jadi Nabi Khidir ini adalah salah satu nabi yang mendapatkan wahyu melalui mimpi. Hingga suatu hari dikisahkan saat sedang tertidur lelap, Nabi mendapatkan perintah melalui mimpinya. Kata Allah dalam mimpi Nabi, esok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi menuju ke arah barat. Begitu kata Allah. Nabi masih bobo nih Solih, nabinya belum bangun. Lalu Allah tambahkan perintahnya, kata Allah, engkau juga dikehendaki berbuat pertama, apa yang engkau lihat atau apa yang engkau hadapi maka makanlah. Yang kedua, engkau sembunyikan. Yang ketiga, engkau terimalah. Keempat, jangan engkau putuskan harapan. Dan yang kelima, larilah engkau darinya. Jadi, Solih, dalam mimpi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan 5 pesan misterius. Yang pertama apa? Pertama, makanlah. Kedua, sembunyikan. Ketiga, engkau terima. Yang keempat, jangan putuskan harapan. Dan yang kelima, larilah engkau. Hingga pada keesokan harinya, Nabi Khidir pun keluar dari rumahnya dan bersiap untuk menuju pergi ke arah mana, Solih? Ke arah barat. Baru beberapa kilo keluar dari rumah, Nabi Khidir dipertemukan dengan perintah Allah yang pertama. Namun, Nabi Khidir bingung karena yang diperintahkan pertama itu adalah memakannya, sementara yang ia temui adalah sebuah bukit. Masya Allah, Solih, bukit itu besar sekali, seperti gunung, hampir seperti gunung, Solih, bukit. Karena bingung, lalu Nabi berkata di dalam hatinya, aku diperintahkan memakan yang pertama kali aku hadapi, tapi sungguh aneh, sesuatu yang mustahil untuk bisa dilaksanakan. Coba Solih bayangkan, bagaimana caranya, bagaimana mungkin seorang nabi, seorang manusia bisa memakan bukit besar sekali. Lalu apa yang selanjutnya dilakukan? Nabi meyakini dan Nabi percaya dengan perintah Allah. Nabi terus berjalan menuju ke bukit itu dan bermaksud untuk memakannya, Solih. Sampai akhirnya ketika menghampiri, tiba-tiba bukit itu, apa yang terjadi? Bukit itu mengecil, Solih, menciut, menciut. Jadi sebesar apa? Sebesar buku roti. Buku roti itu ibaratnya seperti roti tawar gitu, Solih, ukurannya. Lalu Nabi Khidir pun mengambilnya. Bukit yang sudah kecil itu diambil oleh Nabi dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Dimakan, Solih. Bagaimana rasanya merasa bukit? Ternyata, Solih, rasanya sungguh manis, bagaikan madu. Lalu Nabi mengucap syukur. Kata Nabi, alhamdulillah perintah pertama sudah aku kerjakan. Semoga Allah memudahkan pelajaran yang tersirat ini, kata Nabi. Setelah menyelesaikan perintah pertama, Nabi Khidir meneruskan perjalanannya, lalu bertemu dengan sebuah mangkuk emas. Wah, Solih, kalau dijual mangkuk emas itu bisa mahal harganya, Solih, menghasilkan banyak uang. Tapi Nabi tidak menjual mangkuk itu, Solih. Nabi teringat pesan dari Allah, perintah Allah yang kedua apa? Sembunyikan. Untuk itu, Nabi segera menggali lubang yang dalam, lalu ditanamlah mangkuk emas itu. Kemudian Nabi tinggalkan begitu saja setelah ditanam. Apa yang terjadi? Baru beberapa langkah, tiba-tiba mangkuk itu keluar, Solih, dari tanah seperti semula. Nabi pun menanamnya kembali, dan kejadian itu berulang-ulang sampai 3 kali. Ditanam keluar lagi, ditanam keluar lagi. Nabi berkata, aku telah melaksanakan perintahmu ya Allah. Lalu Nabi pun meneruskan perjalanannya. Anehnya, Solih,
Lagi-lagi peristiwa yang sama terjadi tanpa disadari oleh Nabi. Nabi nggak lihat mangkuk emas itu keluar lagi, Solih, dari tanah. Tapi Nabi sekarang sudah tidak memperdulikannya karena Nabi harus mengikuti perjalanan selanjutnya untuk menjalankan perintah Allah. Nah, ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat seekor burung elang yang sedang mengejar seekor burung kecil. Burung elang itu kan galak ya, Solih, besar. Kemudian burung kecil yang terlihat kelelahan karena dikejar-kejar itu menghampiri Nabi, mendekat ke Nabi Khidir dan berkata sambil capek, "Ya wahai Nabi Allah, tolonglah aku," kata burung kecil itu. Karena Nabi tidak tega melihatnya, Nabi pun meraih burung itu dan dimasukkan ke dalam bajunya agar tidak diterkam, tidak dimakan oleh burung elang. Namun burung elang ternyata tahu, Solih, bahwa Nabi menyembunyikan burung kecil itu di dalam sakunya. Lalu elang pun datang menghampiri Nabi Khidir dan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak tadi pagi. Oleh itu, janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku," kata burung elang. Karena dua-duanya butuh pertolongan, Nabi Khidir pun sempat bingung, Solih. Tapi ia teringat pesan yang disampaikan oleh Allah dalam mimpinya. Apa pesannya? Janganlah memutuskan harapan. Akhirnya, Nabi membuat keputusan. Ia mengambil sebuah pedang, lalu untuk apa pedangnya? Lalu Nabi Khidir memotong sedikit daging pahanya, Solih. Serem ya, merinding. Dipotong sedikit daging pahanya diberikan kepada elang, Solih. Setelah mendapat daging itu, elang pun terbang dan burung kecil tadi terlepas. Sama Nabi dilepaskan bebas, bisa terbang lagi ke alam bebas, Solih. Nah, burung kecilnya selamat. Setelah kejadian ini, Nabi meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian, Nabi bertemu dengan satu bangkai yang sangat busuk baunya. Lalu larilah Nabi itu, cepat-cepat lari. Karena kenapa? Karena tidak tahan menghirup bau yang sangat menyengat dari bangkai. Setelah menemui kelima peristiwa itu, tadi udah 5 ya, Soleh, Nabi Khidir pulang ke rumahnya. Malam-malam Nabi Khidir pun berdoa sebelum bobo. Kata Nabi, "Ya Allah, aku telah melaksanakan sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpiku. Maka jelaskanlah kepadaku arti dari semua ini," kata Nabi dalam mimpinya, di malam hari sebelum tertidur. Tidak lama, Nabi pun akhirnya bobo nyenyak, dan akhirnya Nabi kembali bermimpi, Solih. Di mimpi kali ini Allah menjawab semuanya. Allah menjawab semua dari perintah yang ditunjukkan kepada Nabi. Ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dari 5 cerita misterius, 5 perintah misterius Allah kepada Nabi Khidir. Kita ambil hikmahnya, Solih. Yang pertama, apa yang engkau makan itu ialah marah. Awalnya tampak besar seperti bukit, tapi akhirnya jika bersabar dan dapat menahannya, maka marah itu pun akan lebih manis daripada madu. Solih, ketika kita merasakan marah yang teramat besar, rasa kesal yang teramat besar, kita harus bisa menahannya, kita harus bisa bersabar. Hingga apa, Solih? Ketika kita marah, kita bersabar, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Manisnya di sini seperti madu itu apa, Solih? Rasa tenang, rasa tentram, kita bisa lebih bersabar. Ketika Solihah misalnya marah sama parentsnya, sama teachernya, sama teman-temannya, tahan amarahnya, sabar ya. Insya Allah nanti akan mendapatkan buah yang manis. Manisnya itu apa? Manisnya adalah kita lebih sabar, kita lebih tenang. Ketika kita marah mungkin kepada teman, bisa jadi kita bertengkar, bisa jadi kita bermusuhan. Tapi ketika kita berhasil menahan marah, kita bersabar, maka kita akan bisa tetap menjalin pertemanan dengan baik ya. Kita harus bisa menahan amarah dengan sabar. Selanjutnya yang kedua apa? Semua amal kebaikan walaupun disembunyikan akan
terlihat. Ketika solihah berbuat baik, tidak usah diumbar, tidak usah dikatakan aku tadi melakukan kebaikan ini, aku tadi berbuat baik ini, tidak usah. Karena kebaikan itu akan terlihat, akan diperlihatkan oleh Allah. Orang-orang akan tahu bahwa kita orang yang baik ketika kita melakukan kebaikan, ya. Tidak usah dibilang, contohnya misalnya ngebantuin parentsnya nih beres-beresin kasur, bunda tadi teteh habis beresin misalnya, ya. Tanpa kita bilang pun nanti parentnya akan lihat, wah masya Allah ini kamar kok rapi ya, pasti nih kakak yang rapiin, kakak memang anak bunda yang hebat, anak bunda yang baik, ya. Jadi tanpa kita mengumbar, tanpa kita memberitahu kebaikan kita akan terlihat, ya. Selanjutnya yang ketiga apa nih, Soli? Yang ketiga adalah jika sudah menerima amanah, maka kita tidak boleh mengkhianatinya. Ketika solihah mendapatkan amanah dari teachernya, dari parentsnya, misalnya amanahnya disuruh mengerjakan tugas, atau amanahnya disuruh karena sekarang lagi di rumah, belajar di rumah, jangan main-main ke tempat keramaian. Solih jalankan amanah itu, ya. Solih jalankan, jangan solihah mengkhianatinya. Nggak mau ngerjain tugas, tugasnya kebanyakan, harus ngirim voice note, harus ngerjain, harus ngedengerin, nggak mau. Berarti itu sudah melalaikan, sudah mengkhianati amanah. Misalnya kata bundanya, dilihat megang HP-nya 1 jam aja, tapi karena kebablasan, keasikan sampai 3 jam mungkin, berarti sudah melalaikan amanah, mengkhianati amanah, ya. Next, selanjutnya adalah yang keempat, jika ada orang yang meminta bantuan, maka berusahalah membantu. Sekalipun kita telah berada dalam suatu kepentingan, ketika kita bisa bantu sekecil apapun, kita bantulah orang lain. Berusahalah untuk membantu orang lain agar menjadi orang yang bermanfaat. Yang kelima adalah bau busuk itu ghibah, Solih. Ghibah itu membicarakan orang lain, terlebih membicarakan kejelekannya. Jadi kalau kita dengar orang lain membicarakan orang, dia mah orangnya pelit, dia mah orangnya gini ya, dia mah cengeng, dia mah pilih-pilih temen. Jangan kita ikut-ikutan membicarakan orang lain. Enggak ustazah, ana enggak ikutan kok, ana mah cuma ngedengerin doang. Sama aja, kita harus seperti Nabi Khidir, ya. Kita lari aja, kita pergi aja, enggak usah ikut-ikutan berkumpul dengan orang-orang yang sedang membicarakan kejelekan orang lain. Nah, solihah, itulah yang dapat Ustazah sampaikan di materi CD kali ini, ya. Ustazah cukupkan sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pagi hari ini, Soli. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan ada manfaatnya, ya, bisa diambil manfaatnya, hikmahnya. Ya, dan thank you so much solihah sudah mendengarkan materi CD dari Ustazah. See you on April solihah. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.